Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pembelajaran kuliah online pada videografi 2 dan feedback ya, Bel ya. Mungkin speaker saya mungkin lebih dikecilin lagi atau jadi feedback kembali. Suara saya masuk lagi. Ya, ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya, artinya ini kita masuk ke materi baru mengenai video dokumenter ya. Jadi kelas sore kemarin sudah saya jelaskan, dan sekarang untuk kelas pagi sambil menunggu yang lain langsung saja saya mulai. Nanti yang lain bisa mengulang lagi apa yang sudah saya record dan saya upload ke YouTube. Oke. Ya. Ya. Saya share slideshow dulu. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang video dokumenter? Saya tanya Abel. Menurut Abel, video dokumenter itu apa? Film yang menceritakan Lebih keras lagi, Bel. sejarah-sejarah gitu, Bu. Lebih keras lagi, Bel. Oh, malah nggak dengar ya? Malah nggak dengar. Oke, yang tadi aja. Gimana? Video dokumenter apa? Video ya. Menurut Abel apa? Menjelaskan tentang sejarah-sejarah. Menjelaskan tentang sejarah. Terus? Kejadian di perjuangan. Suaranya menggaung, Bel. Oke, gitu ya. Jadi intinya perjuangan. Intinya video dokumenter ini menceritakan kejadian real yang terjadi di masa lalu gitu ya, Bel ya? Ya. Ya, oke. Jadi itu ya, video dokumenter itu tadi kata Abel tentang rekaman kejadian masa lalu atau sejarah gitu ya, boleh dibilang seperti itu. Nah, coba kita baca penjelasan ini. Video dokumenter merupakan suatu bentuk produk audio ya, audiovisual yang menceritakan suatu fenomena keseharian. Artinya ini bukan cerita Cinderella gitu ya, cerita dongeng yang bentuk oleh si pengarangnya, bukan dikarang, tapi memang ini kejadian di kehidupan nyata ya. Fenomena tersebut cukup pantas diangkat menjadi perenungan bagi penonton. Ya. Kemudian materi dokumenter dapat berupa cerita tentang keprihatinan sosial, pengalaman dan pergaulan hidup yang memberikan inspirasi dan semangat hidup bagi penonton, atau kilas balik dan kupasan tentang peristiwa yang pernah terjadi dan ada kaitannya dengan masa sekarang. Ya. Jadi materi dokumenter ini tentang kehidupan sosial masyarakat, kemudian tentang pengalaman dan pergaulatan hidup yang memberikan inspirasi. Biasanya ini tokoh-tokoh yang punya cerita yang inspiratif gitu ya, itu dibuat dokumenternya. Contohnya misalnya kayak filmnya Habibie gitu ya. Benar-benar itu kejadian real nyata dulu awal mula dia kuliah ya di Jerman, ketemu sama istrinya Ainun, kemudian sampai menikah dan sebagainya. Nah, itu diceritakan karena penuh inspiratif gitu ya, karena penuh inspiratif dan tujuan dari yang mengangkat ini, cerita ini ya supaya memotivasi penonton ya, memotivasi penonton bahwa
adanya suatu perjuangan, kerja keras, keprihatinan gitu ya. Kemudian akhirnya mencapai keberhasilan. Nah, itu disebut dokumenter, tapi tidak melulu semuanya tentang sejarah ya, semuanya tidak melulu tentang sejarah karena bisa jadi dokumenter ini memang keseharian kita yang tujuannya ya kita sendiri juga bisa membuat video dokumenter ini ya. Jadi tujuannya adalah mengabadikan ya, menyimpan memori yang mungkin ini nanti akan menjadi cerita di masa yang akan datang. Mungkin untuk anak-anaknya Abel nanti, misalnya Abel punya acara apa gitu ya, yang mungkin ini bisa jadi kenangan gitu. Direcord, direkam, disimpan, nah itu juga sebagai video dokumenter. Ya, ini tidak melulu ke film ya, namanya di sini saya tuliskan video, artinya tidak melulu film, tapi bisa saja video yang memang biasa kita lakukan gitu. Oke. Selanjutnya, video dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi pendidikan dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Intinya, video dokumenter tetap berpijak pada hal senyata mungkin. Ini penjelasan dari Javan Delesta. Ya, jadi tak lepas dari informasi pendidikan. Yang tadi ada inspirasinya, ada pendidikannya, gitu ya. Kemudian kunci utama dalam video dokumenter merupakan penyajian fakta, real, ya, asli, ya, tidak diada-adain, tidak direkayasa gitu. Oke, lanjut. Video dokumenter yang bagus itu seperti apa toh? Ya, seperti apa? Yang pertama merupakan para pelaku yang sesungguhnya. Ya, lebih bagus, makanya di sini yang bagus itu pelakunya yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya itu contohnya kayak film Habibie tadi ya, film dokumenternya Habibie. Nah, itu Habibinya sendiri berkenan nggak untuk langsung menjadi pelaku dalam film itu. Kalau misalnya itu tidak tidak berkenan gitu ya. Nah, digantikan sama aktor. Tapi aktornya itu pasti meniru ya dari body language-nya, dari cara bicaranya gitu ya. Nah, itu semua ditiru. Intinya si aktor itu memerankan benar-benar pelaku yang sesungguhnya. Pasti ada keterangannya ya, di awal itu pasti ada keterangannya siapa memerankan Habibie, siapa gitu ya, BCL itu ya, Bunga Citra Lestari memerankan Ainun gitu. Intinya itu ditiru, tapi itu tidak mengada-ngada, bukan ceritanya itu lain dari kenyataannya, tidak. Oke, yang kedua, tidak memiliki tokoh protagonis dan antagonis. Nah, ini ya, ketika di dalam pengangkatan film dokumenter, kalau di situ memang ada yang jahat dan yang baik, itu bukan settingan dari si sutradaranya. Artinya di sini ya. Jadi bukan diatur oleh sutradaranya kamu harus menjadi orang yang aktor yang jahat, kamu pelaku yang baik, itu enggak. Ya contoh film dokumenter tentang pertempuran gitu ya, waktu penjajahan dulu gitu. Jadi bukan berarti yang memerankan penjajah gitu ya, musuh itu dia sebagai antagonis, karena ini bukan disuruh sama sutradara, artinya itu karena kayak menjiplak gitu ya, meniru atau ya itu tadi meniru yang kejadian waktu dulu gitu, real gitu. Jadi dulu penjajah kan nggak mungkin itu disetting kamu yang menjadi pelaku jahat ya, kan enggak, karena itu real gitu ya. Nah, beda kalau kayak sinetron gitu ya. Memang itu ceritanya disetting oleh sutradaranya ya. Jadi yang memerankan antagonis ya memang aslinya bukan orang jahat ya, orang baik semua, tapi memerankan peran jahat. Itu namanya antagonis ya kan. Protagonis itu yang baik. Itu memang diatur, disetting oleh sutradara. Tapi kalau memerankan film dokumenter ya, itu di situ tidak ada tokoh protagonis dan antagonis. Intinya itu adalah sesuai kondisi nyata. Struktur film sederhana, itu tadi karena tidak diada-adain, ya, tidak dikarang. Film berisi kenyataan atau fakta, bukan rekayasa. Oke, sampai sini, Abel. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya jelaskan lanjutnya? Abel? Berarti film dokumenter itu
sesuai aslinya, cerita aslinya gitu loh, Bu. Ya betul, ya sesuai aslinya. Kalau itu memang kayak sekarang sudah ada trailer yang itu ya, tsunami di Tanjung Lesung yang Seventeen itu ya, itu kan sekarang diperankan, ya kan, diperankan oleh aktor. Tapi cerita aslinya kan benar-benar disamakan, mirip lah minimal itu, gitu. Jadi dokumenter itu kalau film ya kita udah itu langsung mengerucut ke film. Tapi April perlu tahu bahwa video dokumenter ini banyak. Artinya tidak dikarang lah intinya gitu. Misalnya kayak April naik gunung, ya naik gunung mau mengabadikan pengalamannya naik gunung, misalnya naik gunung Merapi gitu ya, mengabadikan karena belum tentu nanti bisa kembali lagi ke situ gitu ya, mengabadikan. Nah, itu bisa juga sebagai video dokumenter. Artinya itu sebagai memori atau kenyataan yang tersimpan supaya nanti bisa dinikmati di kemudian hari. Gitu. Oke, jelas ya? Jelas ya, Pel ya? Iya, Bu. Oke, lanjut ke bentuk Jelas. video dokumenter. Yang pertama, dokumenter berdasarkan stock shoot. Program dokumenter berdasarkan stock shoot ini tinggal menyusun daftar shoot yang diperlukan. Kekurangan shoot tertentu dengan mudah diupayakan dengan pengambilan baru. Ini menurut Sutisno. Ya, dokumenter berdasarkan stock shoot. Ini contohnya yang biasa kita lakukan atau kita merekam kejadian atau menjadi video yang spontan. Ya, contohnya kayak tadi saya contohkan Abel naik gunung ya. Kemudian udah tinggal ambil aja gitu. Nah, karena di sini berdasarkan shoot, maka disarankan ketika kita tidak mungkin untuk mengulang lagi kejadian itu, meskipun bisa misalnya kok sudah selesai nih mau di edit ya videonya mau dijadikan satu, diedit, kemudian Abel wah kok kurang ya, kok cuma sebentar ternyata setelah digabungkan ya, balik lagi lah. Mungkin sih bisa, tapi apakah ya seniat itu ya naik gunung lagi untuk ngulang lagi. Nah, maka disarankan ketika itu memang momennya memang tidak mungkin kita ulang lagi, ya lebih baik stoknya dibanyakin. Nah, gitu. Lebih baik stoknya dibanyakin. Tapi kalau misalnya di sini bisa diulang, ditambahkan, mungkin misalnya kayak bikin video dokumenter yang ada di sekolahan. Nah, misalnya gitu ya. Ya semacam kayak company profile lah, dokumenternya sekolahan. Ya, mengenai mungkin tanya tentang sejarahnya sekolahan, kemudian guru-guru yang mengajar di situ, mulai dari awal dulu masuk itu seperti apa ya, menjadi sekolah yang sekarang ini yang modern, kemudian menanyakan ke kepala sekolah juga pengalamannya. Nah, itu itu bisa dilakukan ulang. Oh, kok kurang ya bagian ini, kok kurang lengkap, kurang dapet feel-nya rasanya. Itu bisa diulang lagi untuk menambahkan shoot-nya. Bukan diulang sih, melakukan tambahan shoot lagi untuk melengkapi. Gitu ya. Lanjut. Yang kedua, dokumenter yang didramatisir. Nah, format ini lebih sesuai menggunakan model screenplay teatrikal karena aspek visual dapat diketahui sebelumnya dan dapat direncanakan seperti halnya sebuah drama yang disutradarai. Nah, film dokumenter masuk di sini, Bill. Ya, yang didramatisir, artinya didramatisir ini memang ada penambahan karena tujuannya supaya itu tadi feel-nya dapat, supaya lebih kerasa, supaya misalnya kayak tsunami yang sekarang dibuat itu yang kemarin ya judulnya ya, itu benar-benar penonton itu membayangkan gimana rasanya saat tergulung-gulung air ya di laut, kemudian orangnya mau tenggelam, mau meninggal dan sebagainya. Banyak mayat itu didramatisir ya, tapi bukan langsung nyeleneh atau bergeser jauh gitu ya, tidak. Jadi saya yakin ini yang menjadi sumber utama si Ivannya itu ya, vokalis Seventeen. Ya seperti apa? Pasti dia juga menjelaskannya seperti ini, seperti ini. Nah, si sutradara itu mengaplikasikan ke filmnya itu adalah yang didramatisir, tapi bukan berarti itu mengada-ngada, tidak. Ya, contohnya itu film dokumenter. Yang ketiga, dokumenter model instruksional.
Jenis format ini termasuk dokumenter yang sebenarnya karena syutingnya tidak dapat direncanakan cepat sebelumnya. Video dokumenter jenis ini banyak dirancang khusus untuk mengajari atau mengajak penonton bagaimana melakukan berbagai macam hal yang mereka ingin lakukan. Nah, kalau yang ini biasanya dipakai untuk menjelaskan step by step gitu ya. Misalnya kayak sekarang banyak yang menyebarluaskan cara menjaga kesehatan, cara menaikkan imun, cara mencuci tangan yang benar gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan dokumenter. Artinya itu sesuai dengan kondisi nyata sekarang ini memang semuanya butuh menjaga kesehatan. Nah, supaya itu bisa terdokumentasikan, ya, bisa disebarluaskan. Nah, itu dibuatlah step by step-nya. Atau mungkin kita mau mewawancara sumber dari misalnya contoh kayak sejarah, ya, sejarah terjadinya atau terbangunnya Candi Borobudur, misalnya seperti itu. Nah, kita wawancara tuh warga setempat, kita wawancara mungkin sejarawan yang ada di sana gitu. Nah, itu semuanya dirancang, dipersiapkan pertanyaannya apa saja, kemudian nanti urutannya itu seperti apa. Nah, itu secara instruksional, artinya ini benar-benar dipersiapkan, ya gitu. Dan ini bisa dilakukan itu tadi, misalnya ada yang kurang shoot-nya ditambahkan, boleh. Jadi antara tiga model dokumenter ini kadang ada yang saling berkesinambungan, ya, saling melengkapi. Oke, gitu. Lanjut, unsur-unsur video dokumenter. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, Bel? Belum, Bu. Ada? Belum, Bel? Oke, lanjut ya. Unsur-unsur video dokumenter. Ya. Yang pertama, gambar atau visual. Gambar yang diambil berdasarkan peristiwa tertentu. Orang-orang yang direkam adalah video tersebut benar-benar ada dan pernah ada. Nah, ini unsur dalam video itu yang pertama gambar atau visualnya. Gambar atau visualnya salah satunya adalah si pelaku, si orangnya. Ya, karena nggak mungkin kita hanya shoot hanya gambar atau hanya video aja gitu ya. Hanya view-nya yang ada di situ, ya, itu tidak. Tapi pasti ada yang menjelaskan, ada orangnya. Kalau misalnya itu bukan orangnya langsung, ya, diperankan, ya nggak masalah. Yang penting tidak beda, ya, kondisinya tidak beda. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau diganti hanya prolog ceritanya, ya itu juga ceritanya asli. Misalnya kita dari hasil wawancara. Ya, hasil wawancara asal usul daerah mana gitu ya, kita tanya ke sesepuh desa itu, kita tanya ke juru kunci mungkin di desa itu ya, yang tahu sejarahnya. Nah, itu dikasih prolog ya, ketika hanya menjelaskan lewat prolog aja, nggak ada orangnya karena yang si pelakunya memang nggak berkenan untuk masuk ke video, ya hanya prolog saja, tapi ceritanya itu real. Kemudian selanjutnya yang kedua, kata-kata atau verbal. Kata-kata dalam video dokumenter berasal dari penuturan langsung dari subjek yang menjadi tokoh dalam video dokumenter tersebut. Nah, ini yang tadi sambungannya ya. Jadi ada orangnya malah lebih bagus ya, memerankan langsung, tidak ada orangnya digantikan orang lain. Kemudian kata-kata kalau ada orangnya langsung kan berarti tinggal kita shoot aja tuh. Tinggal orangnya berbicara, ya udah kita tinggal shoot aja. Ya, tapi kalau tidak ada ya tadi bisa menggunakan narator ya untuk menjelaskan atau suara dari kondisi yang sebenarnya, cerita sebenarnya. Lanjut. Nah, sekarang langkah membuat dokumenter. Bagaimana langkahnya? Yang pertama menentukan ide. Jadi sebelum kita mengeksekusi, melakukan dokumenter, kita menentukan ide dulu. Tapi kalau yang tadi ya, yang spontan ya. Nah, tapi tetap mesti terlintas. Misalnya contoh yang vlog, oke, vlog itu juga contoh yang tadi ya, dokumenter jenis yang shoot tadi ya,
stock shoot tadi ya. Ya, ide ketika mau ngevlog, misalnya kita jalan-jalan di Lawang Sewu gitu ya, di Semarang, kemudian aku punya ide nih, aku mau bikin dokumenter tentang Lawang Sewu lah. Nah, itu intinya yang pertama kali kita harus tahu idenya dulu. Nah, harus seperti apa? Kalau itu spontan ya harus langsung jelas tek 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 tek, tek gitu. Nanti saya buat gini 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 ini endingnya kayak gini. Tujuannya seperti ini. Ya, apakah hanya untuk memperlihatkan kamu jalan-jalannya, apakah mau memperlihatkan sejarahnya di situ, ya. Kemudian apakah memperlihatkan hanya interiornya aja? Lawang Sewu itu seperti ini interiornya gitu. Jadi enggak jalan-jalanmu itu, tapi dari segi interiornya, ya. Atau mungkin sejarahnya di situ, mistisnya mungkin yang diangkat. Nah, itu ide. Ya, lanjut. Yang kedua, bikin perencanaan sebelum mulai syuting. Nah, ini yang penting. Kalau ini fokus ke film dokumenter, ini wajib banget. Ya, atau yang tadi kita mau wawancara di suatu tempat, kita mau mengabadikan cerita yang ada di suatu tempat itu, ini penting banget. Ya, tapi kalau yang tadi secara spontan ya intinya kita paham aja, jelas aja mau apa yang dibuat gitu. Tapi kalau udah ke film dokumenter itu sudah pasti ya perencanaan ini. Nah, ada beberapa narasumber yang nanti mau diwawancara. Nah, itu tadi ya. Kemudian ada beberapa narasumber yang mau diwawancara untuk buat video. Oh, ini double ya. Jadi intinya menentukan narasumber, apa yang ditanyakan, ya, kapan, di mana, sudah janjian atau belum. Nah ini yang ketiga, ketika kita sudah menemukan narasumbernya, atur waktu janjian dengan narasumber. Tentukan waktu yang tepat dan waktunya tergantung pada si narasumber itu sendiri. Jadi kita nggak boleh maksa. Ya, kita jangan maksa harus jam segini ya Pak gitu. Tetap kita yang manut atau ngikutin janji waktu yang disetujui oleh narasumber. Yang keempat, pakai kamera yang tepat. Mau kamera apa saja, DSLR, handycam, sampai dengan kamera HP pun bisa. Asalkan kalau pakai kamera di HP, videonya yang udah mendukung buat rekam video high definition atau HD. Ya, intinya mau menggunakan kamera apa saja itu boleh. Kalau ada DSLR ya DSLR. Tapi kalau nggak ada, misalnya tadi ya rame-rame Abel sama teman-temannya ke Lawang Sewu gitu ya, bawanya hanya handphone ya nggak masalah. Tapi pilihlah handphone yang punya hasil yang HD atau high definition atau punya kualitas yang lebih bagus di antara yang tadi bawa HP gitu. Oke, lanjut. Yang kelima, membuat treatment atau outline atau script. Ya, outline disebut juga script dalam bahasa teknisnya. Skrip adalah cerita rekaan tentang film yang kita buat. Skrip juga suatu gambar kerja keseluruhan kita dalam memproduksi film. Jadi kerja kita akan lebih terarah. Nah, treatment atau outline ini seperti apa? Ini adalah gambaran, gambaran atau penjelasan lengkap mengenai video dokumenter yang akan kita buat. Nah, kembali lagi kalau ini sudah fokus ke film ya, kemudian fokus ke dokumenter yang memang persiapannya ini harus matang gitu ya, enggak yang dilakukan secara spontan. Ini harus ada. Karena apa? Karena kita nggak bekerja sendiri. Ya, kita nggak bekerja sendiri, kita dengan kru yang banyak, dengan tim yang banyak. Jangan sampai ketika si sutradaranya yang punya ide itu tadi pengennya pengennya si aktornya ini nanti ya sesuai dengan sumbernya ini nanti nangisnya saat shoot yang ini gitu ya. Tapi si kameramennya nggak ngerti ketika di shoot ini dia harus menangis sehingga yang di shoot itu angle-nya nggak fokus ke nangisnya gitu loh. Nah, sehingga itu kan terjadi miss ya, nggak sinkron. Nah, itu tujuannya kenapa harus ada skrip ya, naskah yang diberikan ke semuanya supaya tahu. Nah, ini nanti hubungannya juga dengan editornya. Jangan sampai dari naskah, dari
ini ya, bentuk komunikasinya dengan teknik kameranya itu tidak pas, ya. Kemudian mungkin ada tambahan musik, tambahan ilustrasi yang lain itu nggak pas. Nah, jangan sampai, karena itu nanti yang mempengaruhi hasil. Jadi semuanya harus punya skrip ini. Lanjut, yang keenam, mencatat syuting. Dalam langkah ini keenam ya. Keenam, ada dua yang harus kita catat, ya, yaitu shooting list dan shooting schedule. Shooting list yaitu catatan yang berisi gambar yang dibutuhkan untuk film yang kita buat. Ya, yang list yang pertama itu tentang gambaran yang dibutuhkan. Itu apa saja? Misalnya yaitu tadi berdasarkan skrip ya, perlu tuh dikasih catatan. Ini selesainya jam berapa ya? Oh, itu schedule ya, sorry. Itu yang di bawah ada shooting schedule. Mungkin ini yang dibutuhkan peralatannya apa ya? Kemudian kendalanya apa di saat kondisi di shoot itu gitu ya, kondisi itu ada kendalanya apa, mungkin hujan, nah alternatifnya apa gitu ya, kemudian pelakunya seperti apa, aktornya ya. Nah, semuanya dicatat ya, itu namanya shooting list. Sedangkan shooting schedule yang tadi mencatat dan merencanakan terlebih dahulu jadwal syuting yang akan kita lakukan dalam pembuatan film. Itu semuanya berkaitan dengan waktu, semuanya terrecord. Oke. Yang ketujuh, editing. Langkah ini sangat penting dalam pembuatan film. Biasa orang menyebutnya dengan pasca produksi. Dan ada juga yang bilang film ini terjadinya di meja editor. Oke, yang melakukan editing pasti editor ya. Dalam melakukan pengeditan, kita harus menyiapkan 3 hal, yaitu membuat transkrip, wawancara, membuat logging gambar, dan membuat editing script. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal bahwa editor ini harus punya data-datanya lengkap, ya. Hasil wawancaranya, mana rekaman wawancaranya, ya, mana audionya. Kalau misalnya ada videonya, ketika merekam juga mana, ya. Kemudian gambarnya yang dibutuhkan mana. Video ini untuk menunjang suara yang ini, video ini menunjang audio yang ini. Itu semuanya harus lengkap. Supaya apa? Editor tidak kehabisan materi gitu ya. Jadi nggak kehabisan materi. Ini kok udah habis ya, gambarnya, videonya kok udah habis, sudah saya pakai semua gitu ya. Jangan sampai. Padahal waktunya, durasinya belum sesuai target. Ya, kemudian membuat editing. Yaitu tadi semuanya dilakukan untuk hasil editing. Ya. Oke. Nah, sudah selesai, Bel. Coba ada yang mau ditanyakan, Abel? Kalau storyboard itu masuknya di script atau di shooting list, Bu? Yang storyboard? Iya, berarti masuknya di script atau shooting list. Kalau storyboard masuknya di sini, script ini, naskah, storyboard. Ya, mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Ya, segala hal yang dibutuhkan di sini. Nah, kemudian storyboard itu kan kayak gambaran nanti pelaku ini nanti akan jadi gambaran ya, kan gambar ya, bisa manual ya kan, bisa manual. Nah, itu bisa masuk ke ini. Itu masuknya di bagian dari skrip ya, bagian dari skrip. Kemudian kalau sudah jadi si storyboardnya itu, nah bisa tuh di kolomnya ditambahkan di sampingnya lah. Kan kalau storyboard kotak-kotak gitu ya, ada gambar manualnya gitu ya. Nah, shooting listnya di sini, catatan. Ya. Jadi masing-masing adegan, masing-masing scene, ya biasanya yang kita buat kan per scene ya. Nah, masing-masing scene itu ada keterangan lah. Kasih aja kolom di sampingnya, itu masuk dalam shooting list. Gitu. Ya, di situ mungkin kendalanya apa ya, kemudian mungkin ada improve itu awalnya ceritanya seperti ini, tapi lebih dapat kalau ditambahkan dengan ini gitu
Ya, itu silakan ditambahkan aja di situ. Ya, intinya di sini mencatat syuting ini segala hal yang terjadi saat saat kejadian. Entah itu ya rencananya, entah kondisi setelah, jadi report setelah dilakukan, dikerjakan gitu. Ini tadi sudah ada, oke bentar. Ini saya stop share dulu aja. Ya, ini tadi sudah ada peringatan menuju ke, sekarang enggak tahu ya, jadi belum sampai ke 40 itu sudah off. Nah, gimana Bel? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sebentar. Ya, ya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai video dokumenter. Nah, ini berhubungan dengan tugas. Mesti Abel bertanya-tanya apakah ada tugas tentang video dokumenter. Untuk sementara belum dulu, ya, karena ini kerjanya tim dan lebih lebih bisa mengeksplor kalau kita memang melakukannya di outdoor, di luar, ya. Tadi nggak bisa, kalau di dalam rumah paling nggak nanti ya semacam vlog lah, ya semacam vlog. Tapi itu belum saya berikan dulu, nanti info selanjutnya saya berikan di grup. Gitu ya, Bel ya? Oke. Halo? Ya, Bu. Oke, ya saya akhiri ya, Bel. Terima kasih. Iya, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.